Assalamualaikum, jumpa lagi di Fitin Masa Channel. Kali ini kita masuk pada part 3, yaitu part terakhir yang membahas tentang analisis bibliometrik menggunakan Biblioshiny. Kalau di part 1 dan part 2 kita sudah bisa mulai dari load data, instalasi, kemudian kita bisa membaca interpretasi dari analisis. Nah, kali ini kita akan membaca dari hasil sintesis yang dihasilkan oleh Biblioshiny terkait dengan apa yang sudah kita miliki dari metadata tersebut. Tentunya untuk sintesis ini menjadi faktor-faktor penentu atau visualisasi penentu yang melengkapi hasil analisis yang sudah kita interpretasikan pada bagian 2, pada video 2. Bagaimana interpretasinya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Oke, kita lanjut ke part 3 tentang bagaimana menginterpretasikan hasil sintesis dari Biblioshiny. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana menginterpretasikan hasil analisis dari Biblioshiny. Kita sudah sampai pada words itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sintesis. Nah, ada beberapa untuk insight penting yang bisa kita manfaatkan untuk analisis bibliometrik di dalam hasil Biblioshiny itu, yang pertama di dalam sintesis adalah di conceptual structure. Nah, di conceptual structure ini ada co-occurrent networks. Nah, di sini ya, jadi pilih conceptual structure, kemudian co-occurrent network. Nah, co-occurrent network ini hampir sama dengan hasil yang biasanya kalau teman-teman ada yang menggunakan ini ya, menggunakan viewer. Nah, viewer itu kan menghasilkan network visualization. Nah, ini sama, jadi hasilnya adalah dari word yang sudah disaring tadi, difilter tadi, di cluster menjadi sekian cluster. Nah, perwakilan cluster kan warna gitu ya. Terus warna yang dominan itu sudah juga dijelaskan atau divisualisasikan di sini. Berarti artinya misalnya ini berarti ada 3 cluster di mana untuk yang paling dominan, untuk kata kunci yang paling dominan adalah mental health, sama seperti yang sudah ada dalam analisis dalam di video sebelumnya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat thematic map. Nah, thematic map ini memberikan informasi untuk tematik dari masing-masing kata kunci yang memberikan satu klaster tersendiri yang terkait dengan tema itu bisa digambarkan di sini. Nah, di sini kita bisa lebih jelas itu bisa melihat tabelnya gitu ya. Di dalam tabel kita juga diberikan banyak penjelasan di sini. Kemudian clustersnya itu bagaimana, ini juga ada semua. Kemudian documents-nya yang terlibat dalam thematic maps itu apa saja, ini bagusnya ini bisa kita dapatkan di sini gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi kalau thematic evolution ini berat ya, jadi sulit untuk mendapatkan data ini gitu ya, tapi tidak apa-apa dicoba ya, tiap slice itu juga ada. Yang pasti di sini untuk evolusi tematik, jadi ini detailnya dari tematik yang sudah disajikan di maps ini. Tapi sebenarnya dari thematic maps ini sudah cukup saya rasa. Kemudian kita masuk lagi ke bawahnya, ini ada factorial approach. Nah, factorial approach ini ada sajian dari visualisasi yang seperti ini gitu ya. Nah, ini ya, ini adalah hasil dari word map, dan ini adalah topik dendrogram, ada words by cluster gitu ya. Nah, ini ada sajian-sajian informasi yang berhubungan dengan faktorial analisis itu tadi. Nah, ini teman-teman bisa mencoba, dan untuk lebih tahu detail bagaimana mengartikan ini, detailnya bisa melihat di info and reference. Kemudian kita di sini kalau intellectual structure ini harus berbayar ya, jadi kita tidak bisa akses, tapi tidak masalah, kita ada juga yang tidak kalah
pentingnya di social structure. Nah, social structure ini adalah terakhir dari sintesis yang disajikan oleh Biblioshiny, yaitu berupa collaboration network dan countries collaboration world map. Nah, untuk collaboration network ini memberikan informasi tentang bagaimana masing-masing author itu saling berkolaborasi, siapa dengan siapa. Nah, ini diberikan informasi. Nah, ini warna-warna ini adalah menunjukkan klasternya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya untuk diachronic network-nya, kemudian density-nya, ini juga ada semua. Nah, ini berarti misalnya semakin pekat, ini berarti semakin sering mereka berkolaborasi atau density-nya itu tinggi gitu ya. Ini ada tabelnya, tabel detail dari datanya. Di sini ada derajat plotnya gitu. Kemudian ada countries collaboration world map. Nah, ini secara keseluruhan kolaborasi map dari kolaborasi setiap negara itu bagaimana. Nah, ini kan ada ini ya, ada garis-garisnya ya, negara mana berkolaborasi dengan negara mana dan ada berapa kolaborasi gitu. Nah, ini sudah ada penjelasan semua. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tutorial Biblioshiny ini. Jangan lupa di sini ada 3 video ya, video 1, 2, dan ini video yang ketiga. Nah, secara lengkap teman-teman bisa mempelajari dari 3 video ini. Jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.